Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Basu Swasta Darmesta MBA selaku dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, saya Fauzi Akmal Rabbani, mahasiswa program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada angkatan 2018. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan yang dirasakan keterikatan merek pada kepuasan konsumen jasa ekspedisi yang dimediasi oleh kepercayaan. Outline presentasi ini akan disampaikan sesuai dengan naskah skripsi saya per bab. Latar belakang penelitian saya yaitu berkembangnya internet di Indonesia ditandai dengan jumlah pengguna yang masif mencapai 212,35 juta pengguna. Kehadiran internet membawa banyak manfaat pada kegiatan sehari-hari maupun kegiatan profesional. Hal ini selaras dengan perkembangan yang terjadi pada transaksi jual-beli, yaitu internet menjadi penghubung antar manusia untuk bertransaksi. Perkembangan jual-beli daring ini membuka kesempatan bagi perusahaan jasa ekspedisi untuk memfasilitasi pengiriman barang kepada pembeli. Kemudian, pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020 ini memberikan dampak ke berbagai sektor, tidak terkecuali jasa ekspedisi. Pandemi justru mendongkrak transaksi yang pada loka pasar di Indonesia karena adanya pembatasan-pembatasan yang menyebabkan masyarakat memilih belanja melalui platform daring. Lebih dari 70% pengiriman barang yang dilakukan oleh jasa ekspedisi berasal dari transaksi jual beli loka pasar daring. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat keterlibatan kualitas layanan yang dirasakan, keterikatan merek, dan kepercayaan yang memengaruhi kepuasan konsumen akan jasa ekspedisi. Namun belum diketahui secara pasti pengaruh tersebut dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu apakah kualitas layanan berpengaruh positif pada kepercayaan? Yang kedua, apakah nilai yang dirasakan berpengaruh positif pada kepercayaan? Yang ketiga, apakah keterikatan merek berpengaruh positif pada kepercayaan? Yang keempat, apakah kepercayaan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen? Yang kelima, apakah kepercayaan memediasi hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen? Yang keenam, apakah kepercayaan memediasi hubungan antara nilai yang dirasakan dengan kepuasan konsumen? Dan yang ketujuh adalah, apakah kepercayaan memediasi hubungan antara keterikatan merek dengan kepuasan konsumen? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek pada kepuasan konsumen yang dimediasi oleh kepercayaan. Dan meneliti dengan memperluas lingkup penelitian yaitu di Indonesia karena sesuai dengan saran penelitian sebelumnya untuk memperluas lingkup penelitian. Lingkup penelitian ini yang pertama yaitu penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang berjudul The Effects of Service Quality, Perceived Value, and Trust in Home Delivery Service Personnel on Customer Satisfaction, Evidence from a Developing Country dari Journal of Retailing and Consumer Services yang ditulis oleh UZDKK pada tahun 2021. Kemudian, peneliti menambah satu variabel baru yaitu keterikatan merek yang bertujuan untuk memberi kebaruan pada penelitian ini. Islam dan Rahman pada tahun 2016 menemukan bahwa keterikatan merek adalah salah satu pendorong penting dalam kepuasan konsumen. Berikutnya, landasan teori. Yang pertama yaitu teori diskonfirmasi ekspektasi. Teori ini merupakan teori kepuasan pelanggan yang menjelaskan fungsi dari ekspektasi dan konfirmasi atau diskonfirmasi. Berikutnya yaitu kualitas layanan, merupakan variabel utama dalam kepuasan konsumen berupa tingkat layanan yang diberikan kepada konsumen. Nilai yang dirasakan merupakan persepsi mengenai apa yang konsumen dapatkan dan apa yang harus konsumen korbankan. Berikutnya yaitu keterikatan merek, merupakan tingkat investasi kognitif, emosional, dan perilaku pelanggan dalam interaksi dengan merek. Selanjutnya yaitu kepercayaan, merupakan suatu keyakinan tentang pihak terpercaya yang memberikan konteks dan pembenaran untuk suatu perilaku. Dan yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Mengacu pada teori diskonfirmasi ekspektasi, kepuasan merupakan konfirmasi atas ekspektasi konsumen dengan realita yang dialaminya, dan hal ini disebut dengan paradigma diskonfirmasi. Berikut pengembangan hipotesis. Hipotesis 1 yaitu kualitas layanan berpengaruh positif pada kepercayaan. Hipotesis 2, nilai yang dirasakan berpengaruh positif pada kepercayaan. Hipotesis 3, keterikatan merek berpengaruh positif pada kepercayaan. Dan hipotesis 4, kepercayaan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. Berikutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada pengambilan datanya. Survei ini menggunakan instrumen kuesioner yang telah disusun dan menggunakan metode penyampaian non-probabilitas dengan penyampaian bertujuan. Metode penyampaian tersebut mampu mempersempit lingkup sesuai dengan kriteria kebutuhan penelitian. Selanjutnya yaitu definisi operasional dari setiap variabel. Yang pertama, kualitas layanan diukur menggunakan model SERVQUAL dengan 5 dimensi yaitu berwujud, keandalan, empati, ketanggapan, dan jaminan. Berikut adalah butir-butir pernyataannya. Selanjutnya yaitu nilai yang dirasakan didefinisikan sebagai penilaian keseluruhan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan.
Selanjutnya yaitu keterikatan merek adalah serangkaian perilaku non-transaksional dari konsumen yang ditampilkan karena minat dan komitmen mereka terhadap merek. Berikutnya yaitu kepercayaan adalah keyakinan tentang niat pihak lain dalam hubungan dan sebagai hasilnya masing-masing pihak merasa bahwa mereka dapat mengandalkan janji pihak lain. Yang terakhir yaitu kepuasan konsumen merupakan perasaan, sikap, dan kecenderungan konsumen terhadap suatu layanan atau produk setelah digunakan. Selanjutnya yaitu desain pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode penyampaian non-probabilitas melalui penyampaian bertujuan. Tipe tertentu pada penyampaian bertujuan di penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 18 hingga 45 tahun, berdomisili di Indonesia, dan pernah melakukan pembelian daring melalui loka pasar dan menggunakan jasa ekspedisi untuk mengantarkan barang yang dibeli. Populasi penelitian ini merupakan keseluruhan masyarakat Indonesia. Ukuran sampel sebesar 380 responden yang didapat dari 10 kali jumlah butir pernyataan pada penelitian ini. Objek penelitian ini adalah jasa ekspedisi di Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari pernyataan sesuai dengan definisi operasional. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin yang memiliki keterangan dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Berikutnya yaitu instrumen penelitian dan analisis data. Data penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak Statistical Package for Social Science atau SPSS. Terdapat beberapa pengujian yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji validitas, yaitu uji validitas tampang yang diuji oleh Bapak Profesor Dr. Basus Wassadarmesta MBA selaku dosen pembimbing peneliti dan selaku ahli yang dapat menguji butir dalam kuesioner. Kemudian terdapat uji validitas konvergen dan validitas diskriminan menggunakan analisis faktor. Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan Kornbach alpha dengan syarat nilai lebih dari 0,6. Berikutnya pada uji asumsi klasik terdapat uji multikolonialitas dan uji normalitas. Selanjutnya yaitu uji goodness of fit untuk menguji ketepatan regresi dengan uji determinasi R-square, uji F, dan uji T, dan selanjutnya yaitu uji hipotesis dengan tingkat signifikasi 0,05 dan T hitung lebih dari T tabel. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu metode regresi linear sederhana dan metode regresi linear berganda. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jumlah responden yang dapat 7 responden yang tidak sesuai kriteria dan 388 responden yang sesuai kriteria. Pada profil responden, tabel usia menunjukkan terdapat dominasi rentang usia 18 hingga 23 tahun sebanyak 235 responden. Kemudian disusul rentang usia 24 hingga 29 tahun sebanyak 94 responden. Dan sisanya pada rentang usia 30 hingga 45 tahun. Pada jenis kelamin, terdapat 163 responden dengan jenis kelamin laki-laki dan sebanyak 225 responden dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel domisili responden, sebanyak 99 responden berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, 53 responden berdomisili di Jawa Tengah, 55 responden berdomisili di Jawa Timur, 49 responden berdomisili di Jawa Barat, 39 responden berdomisili di DKI Jakarta, dan responden yang berdomisili di Banten, Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku memiliki masing-masing persentase di bawah 10%. Selanjutnya yaitu pada tabel status pekerjaan, sebanyak 206 responden memiliki status pekerjaan pelajar atau mahasiswa, 98 responden memiliki status pekerjaan karyawan, 30 responden memiliki status pekerjaan pengusaha, 54 responden memiliki status pekerjaan lainnya atau di luar pilihan jawaban kuesioner. Tabel selanjutnya menunjukkan frekuensi responden dalam melakukan pembelian daring melalui loka pasar daring dan menggunakan jasa ekspedisi dalam kurun waktu 1 tahun. Banyak 59 responden memiliki frekuensi 1 hingga 2 kali, 99 responden memilih frekuensi 3 hingga 5 kali, dan 230 responden memilih frekuensi lebih dari 5 kali. Berikutnya merupakan tabel merek jasa ekspedisi yang digunakan oleh responden. Sebanyak 291 responden memilih JNT, 243 responden memilih JNE, 182 responden memilih Si Cepat, 84 responden memilih Antar Aja, 166 responden memilih Shopee Express, 55 responden memilih Ninja Express, 19 responden memilih Tiki, 17 responden memilih Pos Indonesia, dan 7 responden memilih merek jasa ekspedisi lainnya. Berikutnya adalah uji validitas. Yang pertama, uji Kaiser-Meyer-Olkin dilakukan dan hasil dari uji tersebut memiliki nilai sebesar 0,933. Sehingga hasil uji validitas terhadap 388 sampel besar telah memenuhi syarat di atas 0,5. Kemudian nilai signifikansi pada uji Bartlett sebesar 0,000. Dan hasil tersebut telah memenuhi syarat signifikansi di bawah 5%. Kemudian analisis faktor dilakukan. Pada validitas konvergen menunjukkan nilai muatan faktor pada setiap butir memiliki nilai lebih dari 0,5. Kemudian, butir-butir pernyataan pada penelitian ini mengelompok dalam satu variabel yang sama. Dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut telah memenuhi syarat validitas konvergen. Kemudian pada validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai muatan silang memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai muatan faktor. Dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi syarat validitas diskriminan karena tidak berkorelasi satu sama lain. Berikutnya yaitu uji reliabilitas.
nilai kurang bahan alfa setiap variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini reliable. Kemudian, statistik deskriptif menunjukkan persebaran data responden secara umum. Berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, pada uji multikolinearitas, variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen pada penelitian ini tidak memiliki korelasi satu sama lain dan lolos uji multikolinearitas. Pada uji normalitas menggunakan p-plot menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal karena plot-plot menuju garis diagonal normalitas. Berikutnya dilakukan uji goodness of fit. Hasil uji R-square model 1 menghasilkan nilai R-square sebesar 0,26 yang memiliki arti variabel kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek sebagai variabel independen dapat mendefinisikan sebesar 26% variabel kepercayaan sebagai variabel dependen. Kemudian, uji R-square model 2 menghasilkan nilai R-square sebesar 0,228 yang memiliki arti variabel kepercayaan sebagai variabel independen dapat mendefinisikan sebesar 22,8% variabel kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Hasil uji F model 1 menunjukkan F hitung sebesar 44,926, sedangkan nilai F tabel adalah 2,628. Dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan tingkat signifikansi sebesar 0,00 di bawah nilai 0,05. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek sebagai variabel independen signifikan memengaruhi variabel kepercayaan sebagai variabel dependen. Berikutnya, hasil uji F model 2 menunjukkan F hitung sebesar 113,771, sedangkan F tabel adalah 3,865. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung di atas lebih besar dari F tabel, dan tingkat signifikansi sebesar 0,0 di bawah nilai 0,05. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel kepercayaan sebagai variabel independen signifikan memengaruhi variabel kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan T-tabel sebesar 1,649. Hasil uji T menunjukkan variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel kepercayaan. Selanjutnya yaitu variabel nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel kepercayaan. Variabel keterikatan merek berpengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan. Yang terakhir, variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan konsumen. Berikut merupakan hasil uji hipotesis. Melalui hasil penjelasan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa H01 ditolak dan HA1 diterima. H02 ditolak dan HA2 diterima, H03 ditolak dan HA3 diterima, dan yang terakhir H04 ditolak dan HA4 diterima. Hal tersebut ditunjukkan melalui nilai koefisien beta positif dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Berikutnya yaitu uji mediasi. Yang pertama, menguji pengaruh variabel independen, yaitu kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek pada variabel mediasi, yaitu kepercayaan. Pengujian ini telah dilakukan pada H1, H2, dan H3. Hasil yang didapat melalui pengujian tersebut adalah berpengaruh positif dan signifikan. Berikutnya yaitu menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. Uji determinasi R-square, uji F, dan uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh tersebut, dan hasil yang didapat adalah berpengaruh positif dan signifikan. Langkah ketiga yaitu menguji pengaruh variabel mediasi kepercayaan pada variabel dependen kepuasan konsumen. Pengujian telah dilakukan pada H4, hasil yang didapat adalah berpengaruh positif dan signifikan. Terakhir, menguji pengaruh variabel independen, yaitu kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek, dan variabel mediasi, yaitu kepercayaan, pada variabel dependen kepuasan konsumen. Dan setelah melalui pengujian, hasil yang didapat adalah berpengaruh positif dan signifikan. Pengujian antar variabel independen, mediasi, dan dependen yang telah dilakukan memiliki hasil yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa variabel mediasi, yaitu kepercayaan, dapat memediasi secara parsial hubungan variabel independen, yaitu kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek, dengan variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. Berikutnya yaitu adalah kesimpulan dan saran. Pertama, kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan keterikatan merek berpengaruh positif pada kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. Kemudian, kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen dengan dimediasi oleh kepercayaan secara parsial. Yaitu nilai yang dirasakan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen dengan dimediasi oleh kepercayaan secara parsial. Keterikatan merek berpengaruh positif pada kepuasan konsumen dengan dimediasi oleh kepercayaan secara parsial. Keterbatasan penelitian ini adalah objek penelitian ini merupakan jasa ekspedisi yang terhubung dalam loka pasar, sehingga tidak diketahui apabila objek penelitian diganti dengan jasa ekspedisi lainnya atau industri layanan lain akan memiliki hasil penelitian yang sama atau berbeda. Kemudian, penelitian ini meneliti kepercayaan sebagai variabel mediasi dan tidak meneliti variabel pengalaman konsumen yang merupakan salah satu variabel penentu kepuasan konsumen. Berikutnya, hasil sebaran kuesioner pada penelitian ini memiliki mayoritas responden yang berdomisili di Pulau Jawa. Oleh karena itu, karakteristik responden berdasarkan domisili di penelitian ini kurang tersebar merata. Rentang usia yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 18 hingga 45 tahun. Namun, hasil rentang usia responden dalam penelitian ini memiliki mayoritas usia 18 hingga 23 tahun sebesar 60,57%. Dan yang terakhir yaitu lokasi penelitian ini adalah negara berkembang yaitu Indonesia dan memiliki hasil yang sesuai dengan penelitian sebelumnya.
Namun tidak diketahui apabila hasil penelitian akan sama atau tidak apabila lokasi penelitian dilakukan di negara maju. Berikutnya, saran manajerial. Perusahaan penyedia layanan jasa ekspedisi harus meningkatkan kualitas layanan yang dimiliki, terutama pada garda terdepan penyedia jasa ekspedisi yaitu kurir. Selanjutnya yaitu perusahaan penyedia layanan jasa ekspedisi harus meningkatkan nilai yang dirasakan berupa peningkatan manfaat yang diperoleh dari jasa ekspedisi. Perusahaan penyedia layanan jasa ekspedisi harus meningkatkan keterikatan merek. Perusahaan penyedia layanan jasa ekspedisi harus meningkatkan kepercayaan konsumen. Saran penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, meneliti dengan objek industri layanan lainnya, mencari karakteristik responden berdasarkan domisili dan usia yang lebih merata, melakukan penelitian ini dengan lokasi negara maju, dan yang terakhir, menambah variabel pengalaman konsumen sebagai variabel mediasi. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.